Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubbu khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kita muliakan orang tua kita, pimpinan majelis taklim kita Bapak Haji Samsuar, dan juga guru kita Ustadz Fatani, Ustadz Sumantri, dan para asatidz yang lainnya, bapak-bapak, anak-anakku yang senantiasa, ibu-ibu senantiasa Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu yang semoga langkah kita, hadirnya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita dan guru kita Kiai Sofwan Nidhomi. Ya, saya dengar beliau juga dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Besan saya di Lampung sakit. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keafiatan. Doakan saya sehat, kita semuanya sehat. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi wa muassis hadzal masjid, anallaha yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'ali darajatihim. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baca dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril ma yamna'uka an tazuruna mimma tazuruna tadzuruna.
mimma tadzuruna mimma tadzuruna wa nazalat wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Surah Maryam. Rawahul Bukhari wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bisnadin la ba'sa bihi. Ya, dah dua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala An Ibni Abbas, masih berkait kita tentang ziarah kepada orang-orang baik, bersahabat dengan orang baik, duduk juga bersama dengan orang-orang baik, karena pengaruhnya ada pada diri kita. Kemarin hadisnya sudah kita baca itu. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, ya minimal kita dapat baunya. Kalau kita bergaul dengan tukang apa kemarin? Ya, pandai besi, nah, kecipratan apinya. Ya, kalau nggak kecipratan api, ya bau asapnya, bau bakarannya itu akan mengganggu kita. Jadi orang-orang yang nggak baik itu akan selalu mengganggu kebaikan kita. Ya. An Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, yang Allah ridha terhadap dirinya, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Ya. Jadi Nabi nanya sama Jibril, ya, ma yamna'uka an tadzuruna aktsara mimma tadzuruna. Ma yamna'uka, apa yang melarang kamu, apa yang menghalangi kamu, an tadzuruna, untuk berkunjung kepada kami sebanyak daripada kunjunganmu, mimma tadzuruna. Ya bahasanya, kok sekarang jarang ente datang Jibril. Kemarin-kemarin sering banget datang menyampaikan wahyu, kok ini lama nggak berkunjung-kunjung. Ya. Jibril tuh Pak, ya. Ente pengen dikunjungin Jibril? Ya. Yang ngunjungin kita satu kepastiannya apa? Israil. Israil pasti akan datang nanti satu waktu, ya. Yang mudah-mudahan masih lama gitu, ya. Nah, saya nanti mungkin nggak sampai Isya ada jamaah saya rajin ngaji, ya. 2 minggu yang lalu beliau masih hadir, ya. Ternyata dikabarkan sudah wafat, meninggal dunia. Berarti sudah kedatangan apa itu? Israil, ya. Ya siap-siap aja, ya. Ya kapan waktunya kita nggak tahu. Akan tetapi tadi para anbiya, para nabi itu sering didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan Taurat, menyampaikan Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka Rasulullah begitu rindunya kepada Jibril, ketika dia berkunjung ditanya oleh Nabi, ma yamna'uka, apa yang melarang kamu, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak berkunjung sebanyak daripada kunjunganmu dahulu, kok sekarang jarang? Fanazalat
Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Ketahuilah oleh engkau hai Muhammad, tidaklah kami turun menemui engkau kecuali ada urusan dari Tuhanmu. Illa bi amri rabbika. Kalau Allah nggak perintah, saya nggak datang. Kalau Allah perintah, ya saya datang. Untuk apa Allah memerintahkan saya? Untuk menyampaikan ayat-ayatnya, untuk menyampaikan wahyunya. Kalau nggak ada yang disampaikan, ya saya nggak berkunjung. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Baik kami berkunjung kepada yang di depan atau di belakang kamu, ya. Wa ma baina dzalika, dan juga berkunjung di antara keduanya, depan dan belakang, ya. Jadi nabi-nabi terdahulu ya kami kunjungin, engkau juga kami kunjungin, dan di antara Nabi Adam sampai kepada engkau Muhammad, itu juga kami kunjungin semuanya. Hadis riwayat daripada Bukhari, Maryam ayat 64. Apa maksudnya nih? Ya. Artinya tadi Pak, perintah daripada Jibril, bahwa Jibril itu suka datang kepada nabi-nabi sebelum Muhammad dan kepada nabi kita Muhammad, dan juga di antara nabi sebelum Muhammad dan Muhammad. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah, itu nabi-nabi itu semuanya di tengah-tengah itu didatengin. Kita juga sama, dianjurkan untuk berkunjung, baik kepada yang lebih muda dari kita ataupun yang lebih tua dari kita. Kita nggak pernah tahu kemuliaan seseorang itu bukan karena tuanya. Bisa jadi ada anak muda yang lebih mulia daripada orang tua. Kalau orang tua udah pasti kemuliaannya kalau dia rajin ibadah, ya. Maka berkunjung kepada seseorang itu hukumnya dalam Islam itu dianjurkan. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, banyak-banyaklah bersilaturahim. Di sini nggak ada anjuran harus kepada yang tua saja, ya, kepada yang muda juga sama. Nah, Jibril pun turun kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Adam, dan di antara Adam dan Muhammad itulah Nabi Jibril itu turun menyampaikan apa tadi? Wahyu, ya. Nah, kita sering salah itu, memandang seseorang itu pada bentuk kemuliaan itu dilihat dari ukuran tuanya doang, ya. Padahal datang kepada yang muda, bisa jadi dia juga lebih mulia daripada kita. Ya, kalau kita abang, ya kita datang kepada adik kita silaturahim, kita datang juga kepada kakak-kakak kita, ya. Artinya penting sekali untuk bersilaturahim dalam Islam itu sangat dianjurkan, ya. Agar satu tadi kita bisa mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita datangin. Siapapun, ya, kita bisa dapat. Kita datang ke rumah guru, pasti kita dapatkan ilmu. Kita datangin adik kita yang belum berdosa, barangkali dosanya lebih banyak kita dibandingkan dia, kita juga bisa mendapatkan sesuatu, ya. Pengalaman-pengalaman hidup mereka yang tua itu bisa kita serap. Saya punya sahabat, ya, kemarin saya ke Serang, ke pesantren sahabat saya. Kebetulan ketemu beliau itu, ya, karena kita 2 mobil, kita ke sana sekaligus ada acara nikahan sahabat juga, ya. Saya dapat pengalaman hidup yang luar biasa dari ucapannya, pengalamannya dia ceritakan, ya. Istrinya itu mu'alaf, udah lama masuk Islam, Chinese, dan 8 bulan yang lalu wafat karena COVID. Karena COVID wafat istrinya, ya. Kemudian kita kumpul sampai malam ngobrol di hotel, ya. Sampai saya sempat tanya, ente nggak ingin berumah tangga lagi? Dan 8 bulan ditinggal istri. Jawaban dia apa, Pak? Yang saya sangat kaget itu. Sampai hari ini Ustadz, saya nggak bisa menemukan kekurangan istri saya.
Saya cari-cari kekurangan istri saya nggak dapat. Jadi berat rasanya untuk meneruskan hidup dengan yang lain. Karena hampir berapa puluh tahun saya hidup dengan istri saya, dan setelah dia tidak ada, setelah dia meninggal dunia, saya nggak menemukan kekurangannya. Allah tutupin kekurangan manusia. Yang Allah nampakkan adalah kebaikan-kebaikan. Itulah ahli syurga, saya bilang. Ahli syurga itu ketika dia wafat meninggal dunia, Allah tutupin aibnya semua. Kadang-kadang kita kan ngelihat orang yang udah wafat meninggal dunia, di depan mata kita masih kelihatan keburukannya. Bener nggak? Ente cari jenderal-jenderal terdahulu, Pak Haji Dirman, Jenderal Sudirman, bagaimana kita lihat nggak ada cerita tentang kekurangannya. Nah, dari situ kita belajar, kepada siapapun kita belajar tadi, agar nanti saat kita nggak ada hidup di dunia ini, orang tidak lagi melihat kekurangan kita. Dan pasti tiap manusia itu ada kekurangan. Nggak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi karena kita adalah orang baik, saudara kita orang baik, guru kita orang baik, orang tua kita orang baik, ketika dia sudah tidak ada, Allah tutupin kekurangannya. Jadi saya ambil pelajaran tuh. Insyaallah ahlil khair istri antum. Ya, kalau sampai hari ini antum nggak menemukan kekurangannya, berarti Allah sudah menutupi kekurangannya. Karena dari kebaikan dia, maka watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang melakukan keburukan, kejahatan, ikutin dengan kebaikan, maka terhapuslah kejahatan tadi. Ya, kalau kita ada terus berada di tempat yang jahat, nggak akan kehapus kejahatan kita. Tapi kalau kita melakukan satu kebaikan masa kita yang dulu, catatan kita masih muda nggak benar, tapi ketika kita hari ini jadi orang benar, hari ini kita jadi orang baik, tamhuha, Allah hapus tuh. Bahkan nanti saat kita meninggal dunia, manusia pun nggak akan sempat, nggak akan ketemu nyari kekurangan kita. Ini pelajaran Pak, ya, buat kita semua. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang berjabat, yang punya kedudukan, punya pangkat, ya, boro-boro kebaikannya, setelah dia tidak menjabat, setelah dia meninggal dunia, kita nggak ingat sama sekali. Ya, kita nggak ingat. Tapi guru-guru kita yang sudah tiada selalu kita sebut-sebut, Mu'alim Rashid, Mu'alim Abdullah, Mu'alim Husin Ali. Ya. Nah, inilah tadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa berkunjung, bahwa kita bersilaturahim itu penting, karena dari situ kita bisa dapat ambil pelajaran banyak. Ya. Dan Jibril turun baik kepada Nabi Allah Adam, juga dia datang menyampaikan wahyu, juga kepada Nabi Muhammad, dan juga di antara Nabi Allah Adam dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan yang ada dalam hadis ini, ya, berkunjung itu tidak harus memilah dan memilih. Ya, siapapun yang kita sempat kita datengin dan kita bisa ambil kebaikannya, ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari pengalamannya, dari hidupnya. Ya, insya Allah itu akan menjadi bekal juga buat kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka kata Jibril, wa ma natazazzalu illa bi amri rabbik. Ya. Tidaklah aku datang kepada engkau Muhammad, melainkan semuanya adalah urusan dari Allah. Kalau nggak ada urusan dari Allah, saya nggak akan datang. Sama dengan Rasulullah, karena Nabi itu gurunya Jibril, maka Nabi juga mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang keluar dari lisanku, melainkan adalah wahyu dari Allah. Enggak sembarangan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Jibril itu enggak sembarangan. Dia turun ke bumi, dia menyampaikan, berkunjung kepada seseorang, urusannya adalah urusan Allah. Ketika kita berkunjung kepada saudara-saudara kita, urusannya adalah urusan mahabbah fillah, urusan cinta karena Allah tadi, bukan urusan karena dia orang kaya.
dia punya pangkat, dia punya kedudukan, kita akan dapatkan sesuatu dari situ. Bukan itu urusan. Sama urusannya semuanya kembali marajinya kepada Allah. Ya, kita datang silaturahim hari ini, kita ngaji karena Allah. Ya, kita sedekah karena Allah. Karena itulah yang akan bernilai. Kalau karena manusia, karena sesuatu, nilainya kita nggak akan dapatkan di akhirat. Paham nih hadis yang pertama? Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan insyaallah. Ya. Utbah bin Ghazwan. Ya, Utbah bin Ghazwan ini gubernur yang ada di Basrah. Ya. Satu waktu dia berkhutbah atau dia berceramah, berwasiat ya kepada rakyatnya. Apa yang dia katakan? Bahwa bumi satu waktu akan hancur, akan lebur. Ya. Kalian akan berpindah ke tempat yang tidak ada kehancuran di dalamnya. Kalian akan berpindah ke tempat yang abadi. Kalian akan mendapatkan sa'idun, kebahagiaan, ataupun syakiyun, keburukan, kecelakaan. Maka songsonglah masa depan itu dengan kebaikan. Nasihatnya Utbah, songsonglah masa depan itu dengan kebaikan. Ini bahasanya indah banget. Ya, songsonglah akhirat itu dengan kebaikan. Kita semua akan kembali ke sana yang tidak akan hancur-hancur. Sementara bumi ini akan hancur. Dan tanda-tanda itu sudah nampak. Perjalanan bumi yang semakin cepat. Baru malam Jumat yang lalu kita ketemu, udah ketemu lagi. Ya. Nanti kalau udah dekat hari kiamat itu hari semakin cepat, Pak. Kan nanti sampai habisnya hari nggak ada perputaran, nah itulah kiamat akan berpindah kepada waktu yang dimana waktu itu berjalan demikian lambatnya. Sampai-sampai kehidupan akhirat, satu hari kehidupan akhirat sama seperti perjalanan hidup 1000 tahun di dunia. Ente paham tuh ya? Ya. Kita kan lahir lemah, kemudian kita gagah terus, perkasa. Kembali apa tadi? Lemah. Sama, bumi juga sama. Ya. Dimana perjalanan waktu yang begitu lambatnya dulu, sekarang udah demikian cepatnya. Sampai nanti kecepatan bumi berputar ini akan habis. Sampai klimaksnya. Ente ketemu hari itu seakan-akan baru kemarin. Ketemu minggu itu seperti baru kemarin. Karena nanti akan habis tuh perputaran waktu, dia akan berpindah kepada waktu yang lambat. Ya. Kebayang nggak kalau ada orang disiksa sehari di mana? Di neraka. Itu ukuran 1000 tahun di dunia. Kalau di neraka mau bikin acara apa sama artis itu berapa lama itu? Sampai Utbah bin Ghazwan ngasih gambaran begini, Pak. Apabila batu itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka batu itu baru nyampe ke dasarnya sab'una aman, 70 tahun baru nyampe. Jadi batu nih kita lemparin ke dalam neraka jahanam, itu batu itu baru nyampe 70 tahun ke dasarnya. Dalam itu. Terus kalau bikin acara nontonnya dari mana? Dan akan dipenuhi oleh penghuninya. Neraka jahanam itu akan penuh dengan penghuninya. Paham udah? Ya. Terus kalau berdesak-desakan di dalam neraka jahanam, dibakar dalam siksaan, nggak sempet yang kayak gitu, nggak sempet. Ya. Adapun surga digambarkan oleh Utbah bin Ghazwan, beliau ini bersama dengan Rasulullah hampir 7 tahun. Itu pintunya surga, lebarnya itu perjalanan 40 tahun. Jadi kalau setahun kita jalan, kira-kira nyampe mana?
Pernah nyoba nggak jalan setahun kagak berhenti-berhenti? Bisa aja kita kalau jalan setahun sampai Mekah, taruhlah ke Mekah lah ya, jalan itu kalau jalan kaki itu lebarnya pintu surga itu 40 tahun perjalanan. Jadi lebarnya pintu surga itu gambarannya kalau ente ke Mekah 40 kali tuh berangkat ke Mekah lebar 40 kali jarak Indonesia Mekah. Dan nanti orang masuk ke dalam surga berdesak-desakan, pintunya segitu gede masuk berdesak-desakan. Itu pintu berapa meter itu? Berapa? Hah? Lebar paling 2 meter ya? Ya pintu lebar 2 meter. Wajar nggak kalau ente keluar berdesak-desakan? Kenapa tadi? Kecil. Nah ini pintunya surga 40 tahun perjalanan. Kalau kita gambarkan 40 kali bolak-balik dari Indonesia ke Mekah. Akan tetapi nanti orang masuk surga berdesak-desakan, tapi nggak pakai sikut-sikutan. Entar dulu ya kan, masuk surga berdesak-desakan. Mudah-mudahan ente termasuk yang berdesak-desakan. Amin. Ada yang nanti paling duluan, ada itu nggak berdesak-desakan. Ya para anbiya ya. Kalau Nabi itu yang pertama kali nanti membuka pintu surga. Jadi neraka dipenuhi oleh penghuninya, surga pun akan dipenuhi oleh penghuninya. Maka oleh karena itu songsonglah tuh masa depan akhirat itu dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan? Berkunjunglah kepada orang-orang yang baik, datangi orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana Jibril senang dia mendatangi Rasulullah, dan tidak akan Jibril datang kecuali perintah Allah. Tidak akan kita berkunjung kepada seseorang melainkan itu adalah silaturahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diluruskan niatnya ya. Udah paham? Kita baca hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah ridha terhadap dirinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, la tusahib illa mu'minan, janganlah kau bersahabat kecuali bersama dengan orang-orang mukmin. Ada hadisnya nih, janganlah kau bersahabat kecuali kepada orang mukmin. Nah, milih teman tuh. Kalau bisnis dagang gimana Ustadz? Ya boleh aja. Bersahabat tuh beda. Persahabatan seperti kepompong. Ya, orang kalau udah bersahabat, mencintai sahabatnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau cuma sekedar kenal mah boleh-boleh aja. Ente kenal kepada orang yang tidak seiman dengan kita ya boleh. Tapi la tusahib, jangan kau bersahabat kecuali kau bersahabat dengan orang mukmin. Kenapa kita harus bersahabat dengan orang mukmin? Karena orang mukmin orang baik. Berarti bukan orang mukmin bukan orang baik. Ya Allah yang mengatakan demikian. Nabi yang mengatakan. Artinya ukuran Allah itu beda dengan mata kita, ukuran kita. Oh dia baik sama saya loh. Ya, dia sering berbagi kepada saya. Allah tidak melihat itu, yang Allah lihat dia percaya enggak dengan Allah sebagai Tuhannya. Maka dia bukan orang baik. Karena yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang memberikan kehidupan kepada dia, dia tidak imani. Dia tidak percaya. Makanya kan ada bahasa begini, Pak. Kalau orang di luar Islam, dia rajin sedekah, dia rajin melakukan kebaikan, dia baik kepada keluarganya, dia baik kepada sahabatnya, dia baik kepada teman-temannya. Masuk surga enggak Ustaz? Ya masuk neraka.
Kan dia melakukan kebaikan. Iya, dia melakukan kebaikan, tapi satu yang nggak lulus buat dia. Apa yang nggak lulus? Allah. Ibarat ente yang kuliah, siapa di sini? Kalau ente kuliah, semua mata kuliah lulus kecuali matematik nggak lulus. Kira-kira dapat ijazah nggak? Nggak. Karena satu tadi, dia melakukan kebaikan banyak, tetapi tadi kebaikannya bukan karena Allah, karena dia tidak percaya Allah sebagai Tuhannya. Paham di sini? Ya. Jadi ukuran kebaikan di mata Allah, ya jelas itu. Kalau kita kan ukuran kebaikannya dia berbagi dengan kita, dia ini dengan kita, dia tidak pernah nyakitin kita, ya dia orang baik. Tapi di mata Allah dia bukan orang baik. Makanya sampai Nabi katakan la tusyahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali bersama dengan orang-orang mukmin. Ini perintahnya nih. Sahabat kita alhamdulillah orang-orang mukmin semua. Adapun kenal, ya bisnis dagang, ya bukan dengan orang mukmin, ya silakan. Tadi perbedaannya jelas, kenal dengan sahabat beda. Ya. Kalau bersahabat pasti segala-galanya itu buat dia, dan dia juga segala-galanya buat kita. Itu kalau udah persahabatan yang luar biasa, Pak. Masya Allah. Saya ingat persahabatan saya punya kakek dengan Kiai Nur Ali. Ya. Saya kenal dengan Kiai Abid Marzuki, Guru Abid, ya, pimpinan Universitas At-Taqwa Babelan Bekasi. Ya, karena saya pernah berkunjung ke rumah Kiai Nur Ali. Kemudian di pondok dia tanya, ente ngapain ke rumah encing ana? Ya kan? Yang encing ana itu bersahabat dengan kakek saya. Encing ente bersahabat. Siapa? Kiai Nur Ali itu bersahabat dengan Haji Murtado. Ya. Jalan Haji Murtado. Ya. Itu kan kakek, ya kebetulan anak pertama ayah saya. Ya. Itu saking kentalnya persahabatan, teman seperjuangan, Pak. Itu sampai wasiat, nanti kalau ane mati duluan, ane meninggal duluan, ente yang nyolatin. Nanti kalau ente yang meninggal duluan, ane yang nyolatin. Itu persahabatan yang luar biasa. Makanya ketika almarhum Haji Murtado meninggal dunia, yang nyolatin Kiai Nur Ali. Itu persahabatan namanya. Saking dekatnya, maka hubungannya itu bukan cuma karena hubungan kemanusiaan, hubungannya karena Allah. Itu persahabatan. Kalau cuma kemanusiaan masih ada untung rugi di situ. Tapi kalau ada ukurannya adalah Allah, kita nggak ngelihat lagi sahabat kita orang miskin, sahabat kita orang susah, kita nggak ngelihat itu lagi. Itu bedanya persahabatan. Paham ente? Paham ya? Makanya sampai la tusyahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali kau bersahabat dengan orang-orang mukmin. Apalagi perintah Nabi, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kau makan makanan kecuali dari orang-orang yang takwa. Ya, kalau disajikan makanan, lihat-lihat dari siapa tuh. Ya. Ya. Saat disajikan makanan bukan dari orang mukmin, hati-hati makannya. Ya. Apalagi kita nggak tahu cara nyari duitnya, ya. Cara masaknya, ya. Cara memperoleh rezekinya. Maka makanlah makanan yang dihidangkan oleh orang-orang yang bertakwa. Illa taqi. Janganlah kamu makan wala ya'kulu ta'amaka. Janganlah kamu makan makananmu kecuali dari orang-orang yang bertakwa, atau jangan kau berikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya tadi Pak, sampai urusan perut aja kita diharuskan tuh hati-hati. Kita lihat nih, dikirimin makanan, alhamdulillah ya, ada nasi kebuli senampan, daging kambingnya ada ya, kemudian ayam ininya ada. Ya. Ente kalau udah disajikan begitu dikirimin, nanya nggak? Nanya nggak? Wih, nanya nggak? Waduh, Masya Allah, pas banget nih, perut lagi lapar, kebuli, ya kan? Iya kan?
Ente nggak ngelihat tuh yang ngasih siapa ini siapa, girang aja. Yang ngasih tetangga kita siapa? Aco. Ya, tidak seiman dengan kita. Ente makan apa kagak itu? Ini makan apa kagak? Gue yakin nih makan mulu. Alasannya apa? Mubazir ya. Ini anjuran Pak ya. Ya, jadi janganlah kau makan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kalau kiai ngundang makan datang nggak? Kira-kira kalau ustadz ngundang makan datang nggak? Ada ini hadisnya ustadz ya kan? Ada hadisnya ini itu. Hanya orang-orang yang bertakwa yang kita datengin tuh ya. Makanan disajiin. Kenapa? Ya ini penting Pak. Urusan perut itu bagian daripada ibadah. Ya. Kalau yang ngasih orang benar, rajin ibadah, nyari duitnya benar, insya Allah yang kita makan itu akan jadi kebaikan buat kita, jadi keberkahan buat kita. Ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan buat kita. Karena dari faktor makanan kita menjadi kuat. Kita bisa sholat, kita bisa puasa ya. Maka sekali lagi mulai sekarang ini hati-hati. Kecuali ente nggak tahu ya dari siapa, itu dari si Amin. Amin mana? Aminullah itu tadi ngasih ke Buli. Kerjanya di mana dia? Di ini. Tuh kalau orang apik ditanya itu. Kalau orang apik tuh ditanya, kerjanya di mana? Kerjanya di pelabuhan. Bagian apa dia? Pak, dirembet tuh, dilihat tuh. Wah, kelihatannya nih nggak beres nih ya kan. Ya kan? Udah, mendingan nggak usah dimakan kalau kita ini. Cuman lebih aman yang nggak usah ditanya ya kan. Ya kalau anak sekarang bilang apa, kepo amat ya kan. Segala urusan orang pakai ditanya, udah. Nah, ketika kita datang ke satu raja yang zalim, nah ketahuan nih raja zalim, ente dapat sesuatu dari dia. Nah, ini repot tuh. Paham nggak? Rajanya zalim, taruhlah RT-nya zalim gitu ya kan. Ini RT nggak bener, sembako jarang kebagian orang di Bandung. Ini nggak kebagian karena emang nggak ada kiriman ente lagi ya kan. Ya, ini RT-nya nggak bener, RW-nya nggak bener, kerjaannya ya Allah malakin orang kerjaannya, jual beli tanah yang kagak beres. Tuh. Ngapa ketawa lu ya kan? Enggak, di sini mah beres ya kan? Nah itu kalau dikasih makanan ente tahu, jangan dimakan. Wala yakulu ta'amaka illa taqi. Nabi itu selalu hati-hati dari urusan perut ya. Karena dari perut ini akan berafiliasi dengan ibadah yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan ini dari perut. Kalau kita kekenyangan, repotnya malas ibadah ya. Tapi lebih baik lapar daripada kekenyangan. Bahkan ada perintahnya lebih banyak lapar Nabi ya. Dan kalau ada makanan yang nggak benar, rezeki yang nggak benar, berat dipakai untuk ibadah. Ini kaki bawaannya kalau rezekinya haram mau ke tempat maksiat mulu. Mata itu kalau dari rezekinya nggak benar jarang bisa ngelihat Quran. Kalau janda kelihatan mulu itu ya kan. Pokoknya yang matanya jelalatan berarti rezekinya rada-rada nggak benar. Kalau mata kita bisa ghaddul basar, kita bisa jaga pandangan mata, insya Allah faktor rezeki itu menentukan buat kita. Makanya sampai Nabi katakan apa? Janganlah kau bersahabat kecuali kepada orang-orang yang seiman, dan janganlah kau makan kecuali rezekinya orang-orang yang takwa, insya Allah ya. 2 hadis saja kita baca. Saya mau nyelawat dulu ya, jamaah saya doakan sehat karena masih ada pengajian lagi yang saya harus hadiri. Saya mohon doa ya biar sehat badan saya ya, kita semuanya sehat
Mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badak dulu.